Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program kita CSSR Review. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang menarik yang beberapa hari yang lalu menjadi bahasan masyarakat kita, khususnya di masyarakat netizen, yaitu mengenai kasus atau fenomena anak menggugat orang tua. Nah, kita lihat misalnya banyak kejadian yang terjadi di Demak, anak menggugat ibunya, di Pekalongan juga anak menggugat ibunya, di Kendal juga sama, dan juga di Lombok anak menggugat orang tuanya berkaitan dengan motor seharga 11 juta. Dan yang terakhir ada tiga orang anak menggugat bapaknya di Bandung dengan gugatan seharga 3 miliar rupiah. Nah, untuk membahas topik ini, supaya kita memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kejadian ini, kita akan membahasnya bersama Profesor Rusli Azhari Mukhtar, nama lengkapnya ya. Oke. Nah, beliau ini adalah Direktur Pascasarjana dari Institut Agama Islam Negeri Palu, Sulawesi Tengah, dan beliau adalah guru besar di bidang hukum Islam atau Islamic Law. Mari kita sapa narasumber kita, Profesor Rusli. Selamat datang, Profesor Rusli. Ya, selamat, Kang Asep. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan juga sehat di sana semua. Amin ya. Saya ingin mulai dengan pertanyaan pertama. Tadi saya sebut kasus-kasus beberapa kasus anak yang menggugat orang tuanya. Nah, saya ingin mulai dengan pertanyaan dari segi perspektif hukum Islam, hukum positif di negara kita, bolehkah atau mungkinkah anak menggugat orang tua? Yang pertama, sebelum masuk kepada persoalan tersebut, mungkin perlu kita buat sejenis bahasa kita, yaitu tabayun terhadap semua kasus yang terkait dengan persoalan anak menggugat orang tua. Karena selama ini ada kesan seakan-akan kasus anak menggugat orang tua ini adalah kasus yang tidak begitu etis di dalam masyarakat. Kalau kita lihat secara lebih detail ya, kasus-kasus, tentu ada persoalan-persoalan terkait dengan kenapa seorang anak menggugat orang tuanya. Bahkan kalau kita flashback lebih jauh kepada periode-periode sebelumnya, katakanlah mungkin pada periode Umar bin Khattab, itu pernah ada satu kasus. Kasus menarik. Supaya kita bisa ada perspektif yang berbeda terkait dengan persoalan yang sedang terjadi saat ini. Jadi satu ketika Umar bin Khattab itu pernah didatangi oleh seorang tua, seorang bapak-bapak. Dia komplain kepada Umar, dia bilang anaknya durhaka. Nah, lalu kemudian Umar bin Khattab saat itu sebagai pemimpin, dia panggil anak tersebut, lalu dia omeli, dia hardik. Artinya dia ingin memberikan sanksi terhadap orang tersebut. Lalu orang itu berkata, wahai Khalifah Umar, apakah seorang anak tidak punya hak terhadap orang tuanya, terhadap bapaknya? Ada. Lalu kemudian dijelaskan, bapak saya ini tidak pernah memberikan hak kepada saya, kewajibannya sebagai orang tua. Yang pertama, dia tidak memberikan nama yang baik buat saya, dia tidak memberikan ibu yang baik buat saya, dan saya tidak pernah diajarkan ilmu agama. Maka saya seperti ini ya karena orang tua saya. Umar lalu kemudian marah, dia bilang kepada orang tua tersebut, Anda sudah durhaka sebelum anak Anda durhaka terhadap Anda. Jadi kasus ini kan menjadi gambaran, ternyata ada juga persoalan seperti itu. Nah, jadi persoalan yang terbesar dari berbagai kasus ini adalah ada persoalan ketidakadilan yang diperoleh anak, sehingga seorang anak bisa menggugat orang tuanya dalam kasus ini. Bahkan ada kasus lain menarik ini, kalau kita flashback pada zaman-zaman awalnya, zaman-zaman klasik itu, Nu'man bin Bashir, itu pernah cerita, saya pernah dikasih setengah oleh orang tua saya, oleh bapak saya, setengah harta. Ibunya ngomel kepada bapaknya, dia bilang, tidak boleh begitu. Nah, lalu kasus ini dibawa kepada Nabi, kemudian Nabi berkata, apakah kalian berlaku adil juga terhadap anak-anak kalian yang lain? Tidak, cuma dia yang saya berikan setengah harta saya, kalau begitu tidak boleh. Jadi itu kemudian dikembalikan. Dari beberapa kasus ini sebenarnya ada pelajaran penting. Nah, ketika ada anak menggugat orang tuanya, dilihat kasus per kasus, jangan dilihat secara umum. Nah, kalau memang kasusnya ada ketidakadilan yang diperoleh seorang anak, saya pikir itu dimungkinkan untuk melakukan, bahasa kita itu ya sejenis gugatan dalam tanda petik terhadap orang tua yang melakukan ketidakadilan. Tetapi kalau kita lihat misalnya kasus-kasus yang terjadi saat ini, itu tidak seperti kasus yang terjadi pada saat sebelumnya, pada zaman Nabi dan zaman Umar bin Khattab.
Kasus ini kan lebih terkait dengan persoalan utang piutang, terkait dengan persoalan warisan, kadang-kadang sengketa atas tanah dan harta gunung ini. Hampir sebagian besar kalau kita buat sejenis pemetaan kasus-kasus yang terjadi terkait dengan anak menggugat orang tuanya, itu adalah kasus-kasus seperti itu. Kasus yang terjadi belakangan ini pun ada terkait dengan persoalan sengketa tanah, persoalan-persoalan yang terkait dengan warisan. Nah, kalau berbicara tentang persoalan itu, memang di dalam hukum positif kita belum ada satu ketentuan yang sangat ketat terkait dengan persoalan tersebut. Tetapi persoalan anak menggugat orang tua secara hukum positif itu dimungkinkan. Karena apa? Bukan dalam posisi sebagai anak atau orang tua, tapi sebagai penggugat dan digugat. Jadi bahasa undang-undang kita kan seperti itu. Tetapi ada satu yang menarik di dalam undang-undang perkawinan itu, kalau kita belajar Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, ada pasal 46 ayat 1 dan 2 itu berbicara tentang persoalan anak wajib menghormati orang tuanya dan menaati apa yang menjadi kehendak orang tuanya yang baik-baik itu. Kalaupun dia sudah dewasa, dia harus memelihara orang tuanya. Nah, klausul yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 pasal 46 ini tidak memberikan hanya sejenis rekomendasi saja. Sejenis rekomendasi dan himbauan dan terkait dengan sesuatu yang etisnya begini loh, tetapi tidak ada sanksi hukum kalau terjadi pelanggaran. Jadi kalau kita katakan bahwa hukum positif kita terkait dengan persoalan etika anak terhadap orang tua ini masih mandul. Jadi belum bisa memberikan satu perlindungan terhadap orang tua. Oleh karena itu maka himbauan kita saat ini mungkin perlu ada sejenis amandemen undang-undang ya, perlu ada sejenis sanksi pidana terkait dengan persoalan jika anak menggugat orang tuanya karena persoalan-persoalan seperti itu seharusnya ada sanksi pidana. Tetapi kalau kita misalkan lihat dari aspek hukum Islam ini kan bukan semata-mata hitam putih, dia ada dimensi etis. Beda dengan hukum positif kita. Kadang-kala lebih bersifat faktual, jadi tidak ada nilai etika dan dimensi etisnya. Jadi sebelum ke hukum Islam, saya ingin pertanyaan lebih lanjut dalam konteks hukum positif ya. Nah, tadi Anda dikatakan memungkinkan anak menggugat orang tua karena hukum tidak melihat itu anak atau bukan anak. Nah, apakah polisi atau pengadilan lah selanjutnya berhak mengabaikan gugatan ini dengan pertimbangan nilai-nilai sosial dalam masyarakat kita, katakanlah supremasi sosial di atas supremasi hukum? Ya, secara hukum ini kan seorang anak menggugat orang tuanya dimungkinkan, buktinya banyak terjadi dalam pengadilan. Nah, tetapi nanti dalam proses pengadilan, seorang hakim itu ketika memberikan satu putusan, banyak pertimbangan yang harus dimainkan. Pertimbangan pertama adalah pertimbangan terkait dengan persoalan adat, persoalan sosiologis, ada pertimbangan secara yuridis. Secara yuridis memang tidak ada satu ketentuan yang melarang seorang anak menggugat orang tuanya. Dan bahkan terjadi di dalam masyarakat kita dan itu dikabulkan atau diterima gugatan tersebut dalam pengadilan, tapi nanti dalam proses pengadilannya seorang hakim bisa mendapatkan informasi-informasi dan itu kemudian bisa dijadikan sebagai dasar untuk memberikan satu putusan. Artinya itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa hukum positif kita itu belum mengatur persoalan yang dibahas secara meluas di dalam hukum Islam terkait dengan persoalan adab seorang anak terhadap orang tuanya. Nah, dikaitkan dengan cerita tadi di masa lalu, di zaman Nabi, juga di awal Islam, bahwa ada kasus anak memang tanda petik menggugat orang tuanya karena ketidakadilan yang diterimanya. Nah, tapi mengapa dalam konteks sekarang, ketika ada anak menggugat orang tuanya, seperti oleh masyarakat itu dianggap dicibir gitu, karena padahal mungkin anak itu memperjuangkan keadilan yang dia tidak terima dari orang tuanya kan? Karena persoalan adat di dalam masyarakat kita itu posisi anak memang harus menghormati orang tua dan orang tua adalah sesuatu yang harus dihormati. Maka apapun yang terjadi di balik alasan apapun, maka seorang anak harus berlaku baik terhadap orang tuanya, terlepas dari seperti apa orang tuanya. Padahal kalau kita lihat lebih dalam lagi, seperti yang saya jelaskan tadi dalam beberapa cerita yang disebutkan dalam riwayat, memang ada kasus yang terbalik. Orang tua yang melakukan ketidakadilan terhadap anaknya, kekerasan terhadap anaknya. Nah, dalam konteks ini bahkan bukan cuma orang itu menggugat, tapi negara juga harus melakukan tindakan hukum terhadap orang tua tersebut.
Nah, asumsi yang berkembang dalam masyarakat kita, karena memang ada satu jenis, satu apa istilahnya, satu keyakinan bahwa orang tua is everything, segalanya. Jadi apapun dilakukan itu selalu benar. Nah, ini yang perlu besar dilakukan sejenis. Mungkin saya sedikit berbeda ya dalam seperti itu, karena kita harus melihat lebih detail terkait dengan kasus per kasus. Menarik. Orang masih menganggap right or wrong, my father, my mother, gitu lah. Masih seperti itu. Iya, gitu ya. Oke, saya ingin lanjut ke pertanyaan dikaitkan dengan hukum Islam dalam konteks hukum Islam atau fikih ya. Nah, dalam wacana fikih atau hukum Islam, bagaimana pandangan para ulama atau ahli hukum Islam mengenai anak yang menggugat orang tua? Atau sebaliknya, orang tua yang menggugat anak kalau memang ada? Kalau dalam hukum Islam, kasus yang saya sebutkan tadi itu berimbang. Ya? Kalau ketidakadilan itu dialami oleh orang tua, itu lain cerita. Kalau ketidakadilan dialami oleh anak pun lain ceritanya. Nah, mungkin kasus yang paling banyak terjadi ini adalah ketidakadilan yang dialami orang tuanya. Kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat kita itu berbeda dengan kasus yang terjadi pada zaman Nabi dan zaman Umar. Tapi pada zaman kita ini hampir sebagian besar persoalan yang terbesar bukan persoalan terkait dengan ketidakadilan yang dialami oleh anak, tetapi ada sesuatu hal yang memotivasi mereka untuk melakukan gugatan terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi, warisan dan seterusnya. Nah, sekarang kalau ditanya bagaimana hukum Islam melihat persoalan tersebut, hukum Islam itu lebih menekankan pada aspek moralitas sebenarnya, bukan aspek legalitas ya, tapi moralitas itu paling dominan. Maka hampir sebagian besar ketika bicara tentang hukum Islam itu muaranya di akhlak, di karakter, pembentukan karakter. Maka karena hukum Islam itu terkait dengan karakter, maka di sana ada tahapan-tahapan. Kalau kita bicara ahkam taklifiyah itu ada tahapan boleh, wajib dan sebagainya. Dan itu berubah-ubah. Bicara tentang persoalan nikah saja misalnya, hukumnya bisa berubah-ubah. Ada sunnah, ada seterusnya, dan sebagainya. Jadi soal persoalan itu menjadi persoalan kedua, tapi persoalan yang pertama moralitas. Nah, kalau bicara tentang persoalan moralitas, maka dimensi etis. Kalau kita bicara tentang adab terhadap orang tua, maka tidak etis ketika seorang anak lalu kemudian melakukan gugatan terhadap orang tua apapun alasannya, itu tidak etis. Kenapa? Karena ada satu asumsi dalam masyarakat Islam, hartamu itu, harta anak adalah harta orang tua juga. Jadi orang tua punya hak untuk menggunakan harta anaknya, apalagi kalau seadanya orang tuanya ditelantarkan. Maka dia bisa mencuri dari harta anaknya itu dan dia tidak kena sanksi loh. Kenapa? Karena dalam harta anak itu ada harta orang tua. Kalau dalam bahasa kita ada nafkah yang harus diberikan kepada orang tua. Dan itu menjadi satu pembahasan tersendiri dalam kitab fikih. Nafkah terkait dengan persoalan orang tua. Apalagi kalau orang tua itu diterlantarkan, ini lebih parah lagi. Jadi hukum kita itu lebih menekankan pada aspek etik ketimbang aspek legalitas formal ya, terkait dengan boleh atau tidaknya itu. Ini ada istilah dalam agama kita, ajaran birrul walidain. Apakah ini dianggap akan melanggar konsep itu? Masuk dalam kategori itu. Jadi kan bahasa kita begini, kita ini diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua apapun yang terjadi meskipun berbeda agama. Nah, selama orang tua itu tidak memerintahkan kita melakukan sesuatu yang melanggar Allah. Kan bahasanya begitu. Artinya apapun yang mereka lakukan dan apapun keyakinan mereka, selama kita menjadi anak tentu harus berbakti kepada orang tua. Birrul walidain ini konsep paling kuat terkait dengan persoalan. Kalau kita bicara tentang akhlak ya, itu di dalam ada kitab As-Saksiyah Al-Muslimah itu ada beberapa akhlak dijelaskan itu. Nah, salah satunya adalah akhlak terhadap orang tua. Mungkin Kang Asep ini pernah dengar kasus cerita tentang seorang yang bernama Alqamah itu. Pada zaman Nabi, mungkin pernah dengar kasus itu. Nah, Alqamah ini kan meskipun kasusnya sepele, sampai menjadi satu pelajaran yang sangat penting dalam masyarakat kita terkait dengan persoalan seorang sahabat Nabi yang durhaka terhadap ibunya. Padahal sepele sekali persoalannya. Apa persoalan tersebut? Dia kurang diperhatikan. Jadi bukan persoalan penelantaran, dia kurang diperhatikan. Alqamah lebih fokus kepada istrinya ketimbang kepada ibunya.
Karena ibunya kemudian kesal, maka terjadilah kasus seperti yang kita sering baca dalam riwayat-riwayat cerita-cerita yang diriwayatkan oleh Nabi. Ya, Jadi ya. ini saya pikir kalau saya secara pribadi terkait dengan persoalan perlu dimasukkan dimensi etis ya di dalam kaitan dengan persoalan hukum positif yang terkait dengan persoalan anak menggugat orang tuanya. Dimensi etisnya hilang di situ. Oke, baik. Nah, bila ini kasus ini memang harus terjadi, penggugat atau persoalan ini mestinya dibawa kemana dalam konteks hukum Islam? Pengadilan agama kah atau pengadilan negeri, pengadilan nasional? Kalau perdata ya terkait dengan persoalan tersebut biasanya ke pengadilan agama. Jadi di dalam persoalan ini sebenarnya gugatan itu kalau menurut saya ada beberapa tahapan sebelum masuk kepada wilayah gugatan ya. Kalau gugatan itu memang jelas gugatan perdata. Yang pertama adalah ya dimusyawarahkanlah persoalan warisan dimusyawarahkan, ada mediasi, ada yang disebut dengan bahasa kita ya mediasi itu, ada sejenis mediasi kira-kira apa yang terbaik yang tidak perlu dibawa pada tahapan pengadilan. Ini kan masalah perdata ya. Terkait dengan warisan ya biasanya di pengadilan agama. Saya memang tidak terlalu mendalam hukum positif, tetapi memang dalam persoalan-persoalan gugatan perdata yang terkait dengan persoalan warisan dan lain sebagainya, itu masuk wilayah pengadilan agama. Tapi ada beberapa hal yang saya pikir perlu disosialisasikan kepada masyarakat kita adalah terkait dengan persoalan bagaimana menanamkan kepada anak-anak itu pemahaman nilai-nilai agama yang lebih etis ya terhadap mereka. Atau mungkin pendidikan yang perlu dilakukan perubahan. Saya pikir ini solusi, karena sangat tidak etis kalau seorang anak itu sampai menggugat orang tua karena alasan-alasan hutang, alasan-alasan persoalan mobil yang dipakai, yang dipinjam, itu kan tidak etis itu. Saya pikir undang-undang meskipun memungkinkan gugatan itu terjadi, seharusnya sudah patah pada saat gugatan itu diajukan. Seperti itu. Nah, itu usulan dari kita ya seperti itu. Nah, apakah ini terjadi karena mungkin katakanlah otoritas keagamaan kita, tokoh-tokoh agama kita, kiai, ustadz, ajengan dan sebagainya kurang mampu mendidik akhlak masyarakat kita? Konsep, saya pikir mereka mempunyai pengetahuan tapi tidak mempunyai konsep bagaimana mentransfer ilmu itu berdasarkan konteks yang berkembang. Ini tugas kita sebenarnya para akademisi untuk memberikan pencerahan ya. Artinya begini, saya lihat hampir sebagian besar di beberapa pengajian-pengajian yang berkembang itu tidak pernah menyentuh persoalan-persoalan itu. Termasuk juga dalam kesempatan khutbah itu tidak banyak menyentuh persoalan-persoalan tersebut. Jadi ini terkait dengan persoalan bagaimana kita melakukan sejenis bahasa kita ya manajemen dakwah itu harus perlu ada satu lembaga atau otoritas yang bisa memberikan masukan-masukan seperti itu. Terakhir, Pak Rusli, tadi Anda menyebutkan juga tentang solusi. Nah, bisakah lebih spesifik solusi yang bisa ditawarkan untuk mencegah hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari? Yang pertama, kalau saya melihat fenomena yang berkembang saat ini, tidak ada solusi yang paling tepat kecuali pendidikan, education. Education is the solution. Jadi solusinya itu saya pikir melalui pendidikan ya dari sekarang sudah mulai itu ditanamkan nilai-nilai etis itu terhadap bagaimana anak berperilaku terhadap orang tua. Yang kedua adalah pemahaman nilai-nilai keagamaan harus juga dimaksimalkan terhadap anak. Cuma itu solusi yang bisa dilakukan pada tahapan dini supaya mereka itu mempunyai pemahaman, mempunyai satu pengetahuan bahwa ada hal-hal yang tidak etis yang seharusnya mereka hindari untuk tidak dilakukan. Jadi dari kalau kita menggunakan pendekatannya Lawrence Kohlberg ya dalam moral development, satu perkembangan moral yang paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai moral supaya nanti mereka terbiasa dengan moralitas itu adalah dengan pendidikan anak usia dini ya di PAUD itu. Dari tahapan moral. Karena ada kan asli mungkin benar dengar ada man syabba ala syai'in syabba alaih. Jadi orang yang terbiasa mudanya seperti itu, maka nanti tuanya akan seperti itu. Tapi kalau dia masih kecilnya, masih muda juga tertanam nilai-nilai etis, maka nilai-nilai itu akan tetap tertanam pada saat ketika dia besar dan sampai dia menjadi tua. Jadi harus ada pembiasaan dari awal. Saya pikir dari pendidikan itu penting. Saya pikir itu solusinya.
Ya, menarik, menarik. Terima kasih atas penjelasannya yang mendalam dan mencerahkan ini. Saya harap audiens kita bisa memperoleh insight yang baru dan pemahaman yang mendalam untuk memahami kasus anak menggugat orang tuanya. Terima kasih sudah hadir di program kita. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima Amin. kasih.